250 sampai 500. Meskipun luarannya tidak terlalu berat ya, ada model, kemudian ada prototipe, tapi Bapak Ibu akan dilihat nanti rekam jejaknya sudah punya HKI atau belum. Jadi ada beberapa hal yang baru ya, tapi kami reviewer penelitian dan pengambil itu belum dikumpulkan. Nanti setelah selesai proposal itu tanggal 7 April. Jadi jangan berharap Bapak Ibu nanti ada perpanjangan. Sekarang itu tidak ada lagi musim perpanjangan. Jadi dilihat di situ biasanya itu sekitar 20 sampai 30 ribu proposal yang masuk. Jadi semua sekarang dosen pada sibuk ini, dan tadi malam itu pernyataan minat katalis sudah ditutup, tapi saya tidak tahu apa itu diperpanjang. Pernyataan minat saja dulu. Kalau minat lolos boleh, kalau ditolak boleh mengajukan skema yang lain. Jadi untuk tahun ini kuota Bapak Ibu cuma satu ketua, satu anggota atau dua anggota. Jadi kalau satu ketua di penelitian nggak boleh lagi, satu ketua di pengertian. Jadi harus anggota di pengertian. Satu ketua di pengertian, anggota di penelitian, atau dua-duanya di penelitian maupun di pengertian anggota-anggota. Dan itu kita tidak bisa masuk lagi. Jadi kalau kita sudah masuk penelitian ketua, nanti mau masuk lagi ketua di pengertian sudah ditawarkan sistem. Baik, ini berapa kuota tadi ya? Satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Kedua itu pengertian atau pengertian masyarakat. Jika satu sudah mengusulkan penelitian, maka di Banyumas sudah tidak bisa lagi sebagai ketua, tapi sebagai anggota. Sebaliknya. Jadi ini adalah pembatasnya. Jadi DP2M itu karena dananya sedikit, maka dibuat aturan seperti ini. Kalau tahun lalu kan boleh ketua di penelitian, boleh ketua di pengertian. Sekarang tidak bisa. Jadi itu kita maklum saja. Untuk tahun ini pengusulan katalis dihitung sebagai kuota. Tahun lalu saya tidak, karena tahun lalu saya dapat katalis itu di luar kuota. Nah, sudah mengusulkan, maka tidak bisa lagi mengusulkan untuk ketua atau skema lainnya. Padahal katalis ini ketua itu ketua 1, ketua 2, ketua 3, ya ada 3. Jadi kerjasama antar perguruan tinggi, baik klaster mandiri, klaster utama maupun klaster binaan. Kemudian apabila tidak setujui masih melakukan ketua lainnya boleh. Masih skema lainnya, ini kan segera hari kemarin tanggal 17, minggu berikutnya tanggal 24 diumumkan. Jadi kalau misalnya tidak lolos masih bisa mengusulkan ke fundamental reguler. Nah, ini kalau misalnya ke anggota itu kalau sudah konfirmasi usulan itu dibolehkan akan muncul. Jadi kalau step 5 itu belum sampai, maka tidak akan muncul di akun anggota. Jadi kan persetujuan anggota itu kalau ketua sudah sampai step ke-5, sudah tahap konfirmasi usulan baru muncul ke Bapak Ibu sebagai anggota. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tahapan seleksi yang pertama seleksi administrasi untuk memeriksa kesesuaian tentang kelengkapan dokumen panduan. Nah, seleksi administrasi menjadi dasar seleksi substansi. Kalau substansi itu baru nanti sesuai dengan pelaksanaan, kemudian kelengkapan RAB, kriteria nanti ada. Sepertinya sama tahun. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi yang penting adalah di daftar pustaka atau referensi itu masukkan semua penelitian Bapak Ibu dan nama Bapak Ibu, silakan di bold, ditebalkan. Itu menunjukkan rekam jejak.
jadi nilainya akan tinggi. Jadi nggak usah malu-malu. Self citation itu di sini lah. Mensitasi karya sendiri ya di proposal. Kalau tidak ada nanti review ini nggak ada rekam jejak, nggak lolos kan. Jadi silakan Bapak Ibu sebanyak-banyak. Bila perlu semua referensinya punya sendiri. Itu diperbolehkan karena disitulah nanti akan dilihat berapa penelitian pengusul sebelumnya. Jadi ditebalkan saja. Mau dikasih tanda garis bawah juga boleh, tapi yang tebal. Itu diperbolehkan karena di waktu penyamaan persepsi tahun lalu itu ditekankan sekali untuk penilaiannya tinggi. Jadi kalau misalnya sudah ada penelitian sebelumnya disitasi di daftar pustaka, ya silakan, itu sangat dianjurkan. Nah yang seperti ini kadang banyak yang tidak tahu, makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu agar menjadi perhatian, itu menjadi penilaian yang tinggi dan terutama dari artikel jurnal itu sangat tinggi ya. 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Nah itu di dalam nanti penilaian substansi. Kemudian di panduan itu ditulis penelitian itu 8 bulan, di proposal ditulis 8 bulan. Kemudian pembagian anggota itu jangan lupa dibuat tabel sendiri, misalnya ketua, kemudian anggota-anggota tugasnya apa. Jadi tidak boleh ketua anggota membantu ketua dan enggak. Jadi anggota bukan membantu ya, bukan membantu ini. Jadi harus jelas dan itu harus ada karena itu masuk dalam penilaian. Jadi pembagian kerja di antara ketua dan anggota peneliti dan perhatian itu harus ada. Nah ini yang penilaian administrasi ya. Nanti kesesuaian pembagian ini tidak ada lagi ya karena ULI sudah masuk ke klaster utama, jadi tidak ada lagi penelitian dosen pemula ya. Afirmasi juga nggak ada ya, nggak ada ini sudah naik kelas ya, jadi naik level, jadi Bapak itu harus levelnya naik. Kemudian PTN-PDD meskipun ada di panduan ternyata nggak dibuka. Jadi diharapkan PTN-PDD dosen pembimbingnya atau promotornya yang memberikan dana ke mahasiswa. Jadi nggak ada lagi karena dananya. Kemudian yang PMDSU ini karena uangnya dari Direktorat Sumber Daya dititipkan ke DP2M makanya masih terpakai. Kemudian penelitian fundamental ya. Kemudian penelitian kerjasama dalam negeri dan katalis dan penelitian terapan. Penelitian terapan menggunakan uangnya besar ya, 250 sampai 500. Meskipun luarannya tidak terlalu berat ya, ada model, kemudian ada prototipe, tapi Bapak Ibu akan dilihat nanti rekam jejaknya sudah punya HKI atau belum, pakai misalnya. Kemudian kalau yang lain ya seperti buku, kemudian kita hak ciptanya itu tidak dihitung. Tapi tetap saja dimasukkan saja, karena reviewer juga merasa kasihan ya, ini kalau luluskan aja gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi jumlah kata perbagian itu juga Bapak Ibu perhatikan ya. Kita review itu tinggal copy paste kemudian dicek ukuran. Tapi biasanya kita tidak terlalu saklek. Misalnya 500 ada 525 itu kita biasanya toleransi. Toleransi itu 25 kata masih diperbolehkan. Kemudian model tulisan citasi dan tulisan daftar pustaka itu panuver ya panuver. Misalnya penomoran. Jadi Bapak Ibu tidak lagi hafal yang itu adalah grup. Nah, itu harus nomor ya nomor. Jadi nggak boleh lagi kan. Kemudian surat keterangan tugas mahasiswa bimbingan juga ada. Kemudian ketua unsur memiliki hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel sebagai pesawat atau penulis pertama atau koresponden author. Kemudian memiliki mitra yang membuktikan sebagai pernyataan. Meskipun penelitian dasar, Bapak itu lampirkan aja surat mitra karena ada tambahan nilai. Meskipun penelitian dasar itu tidak ada atau penelitian fundamental, itu tidak ada mitra, lampirkan aja mitra. Karena itu ada nilai 5 atau 10, nanti tergantung yang baru yang